Di mana indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua tertekan makin dalam, melemah di 0,89% dan sekaligus level penutupan merupakan intraday terendah hari ini. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 6.175 sempat menguat, mencoba mendekati ke level 6.200-an di 6.199 di sesi pertama. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana di 30 menit jelang penutupan tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976, dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi, merupakan Branch Manager YB Sekuritas Solo. Pak Robin, selamat sore. Apa kabar, Pak? Pak David, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu secara intraday. Pak Robin, di sepanjang sesi pertama pergerakan indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak flat, Pak. Dengan secara teknikal hari ini sempat mencoba mendekati ke level 6.200-an. Namun di sesi kedua tekanan semakin dalam terjadi, namun level 6.100-an masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Analisis Anda secara teknikal IHSG secara intraday hari ini, Pak? Ya, secara teknikal memang secara daily ini memang sideways ya. Cuma hari ini tuh tipis sekali ya, transaksinya kecil sekali sehingga ya nggak kemana-mana sih. Kita tidak ada sentimen yang secara domestik, tidak ada sentimen dari geopolitik sebenarnya sudah lumayan membaik ya. Artinya harga minyak sudah mulai turun lagi. Nah itu penting karena ya harga minyak yang tinggi itu mempengaruhi RAPBN kita ya. Overall secara teknikal ya IHSG masih sideways, cenderung masih akan koreksi. Level support selanjutnya yaitu betul 61. Baik, laju indeks harga saham gabungan masih tertahan, Pak, belum mampu untuk kembali ke level 6.200-an kembali di sepanjang perdagangan hari ini. Tadi sempat menguat ke 6.199, tinggal beberapa poin profit taking tampaknya terjadi. Seperti apa skenario-nya, Pak, dari sisi support dan resisten untuk indeks melaju lagi ke atas level 6.200-an dan bertahan di level support 6.200? Ya, secara teknikal sebenarnya ketika IHSG waktu breakout 6226 itu luar biasa sih. Itu fase downtrendnya mulai di break untuk mulai fase uptrend awal ya. Tapi secara baik teknikal gitu ya, masih kita di masa bearish karena penurunan dari puncak itu udah melebihi 20%. Dan kita kembalinya juga masih hanya 18% dari yang paling bawah. Jadi kita masih di bear market, tapi secara trend mulai awal dari uptrend, cuma memang biasanya ketika breakout pasti akan ada konsolidasi ya. Kita masih banyak cenderung sentimen negatif ya, terutama yang terakhir mundurnya Gubernur BI ini dinotis oleh S&P sebagai uncertainty policy gitu ya. Nah ini menyebabkan langsung kita turun-turun, walaupun ya sebenarnya tidak terlalu buruk seperti yang kita para analis bayangkan akan turun dalam, tapi memang cenderung negatif. Nah, di samping itu tidak ada sentimen countering segera bisa membalikkan keadaan. Nanti kita menunggu siapakah penggantinya. Overall kita berharap market friendly ya pengganti, sehingga kita akan rebound karena berita buruk sudah selesai semua harusnya. Terkait dengan kebijakan suku bunga The Fed terbaru, Pak, yang akan diumumkan di Kamis dini hari mungkin di waktu Indonesia Barat, karena mereka selesai melakukan meeting atau rapat di Rabu. Dari beberapa ekspektasi, dari pandangan Anda, skenario-nya akan seperti apa? Apakah The Fed akan tetap mempertahankan atau justru menaikkan untuk dari sisi suku bunga untuk pertemuan pekan ini, Pak Robin, dan skenario-nya dampaknya kepada IHSG seperti apa nantinya? Ya, kalau lihat dot plotnya itu masih cenderung dipertahankan ya, walaupun memang mulai hari akhir-akhir ini agak meningkat kemungkinan untuk bisa menaikkan suku bunga ya. Tapi overall saya masih dengan
analisa bahwa akan dipertahankan dulu ya. Nah, kalau sampai dipertahankan berarti sudah price in. Tapi kalau sampai the Fed menaikkan suku bunga, nah itu pengaruhnya pasti pertama ke rupiah. Ya. Rupiah akan kembali terdepresiasi. Yang kedua, kalau rupiah lemah, itu currency risk-nya kita akan kena juga IHSG ya. Jadi hopefully skenario-nya sih moga-moga the Fed minimal kalau menurunkan nggak mungkin impas hampir nggak mungkin ya, saya nggak bisa ngomong tapi hampir nggak mungkin, kemungkinan dipertahankan itu aja. Semoga udah price in dan kita ada sentimen positif lain ya, berita penggantinya Pak Ferry yang market friendly. Baik, di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan Pak Robin, terutama di 30 menit tadi jelang penutupan, dan saat ini tekanan juga semakin dalam ini. Berapa menit jelang penutupan? Saham-saham perbankan big cap Pak menjadi pemberat di tengah aksi jual di sesi pertama untuk beberapa saham perbankan big cap, dan jelang penutupan di menit-menit terakhir biasanya ini berbalik menguat dan menahan laju pelemahan, namun di menit-menit terakhir tekanan semakin dalam. Kita ke BBCA terlebih dahulu Pak. Hari ini ditutup melemah di atas 1% di 6.225. Intraday tadi sempat ke 6.300 bergerak flat dan level terendah di 6.250 dan 6.200. Analisis Anda pembalikan arah yang signifikan sehingga koreksi indeks harga saham gabungan semakin dalam di sesi kedua untuk BBCA apa? Ya, sebenarnya BBCA koreksi sekitar 1% itu masih normal ini ya, normal correction ya. Dia masih bergerak di range 62 sampai 6,5. Ketika itu breakout 6,5 akan kencang. Kalau breakdown 62, nah itu potensi next support di 6.100. Nah, itu yang kita jaga jangan sampai, karena bagaimana BCA menjadi patokan juga untuk Big Bank supaya bisa mempertahankan. Masih relatif flat aja sih, masih dalam range CRT antara 62 6,5 masih oke lah. Rekomendasinya seperti apa Pak untuk arah jangka pendek besok mungkin? Ya, ini besok rasanya ini kalau hari ini masih ada kesempatan sih buy on weakness boleh ya, karena ini sekitar 6.200 berarti ini di dekat support. Nah, besok mungkin akan ada technical rebound menuju 6.350. Ya, BCA, Big Bank saya rasa koreksi-koreksi ini kesempatan sih ya. Jadi saya pikir sudah secara valuasi, secara macam-macam sudah cukup murah ya. Jadi kalau nunggu kembali ke masa-masa murah lagi kayaknya sih susah ya. Saya gitu. Lebih ke arah jangka pendek saja Pak dengan posisi teknikalnya. Kalau jangka pendek beli di sekitar ini 6.350 nggak break boleh dijual. Tapi menurut saya ke 6,5 itu sangat possible ya. Jadi masih akan berjalan sideways dulu sampai ada sentimen yang cukup positif. Kalau hari ini tidak diangkat ya kadang-kadang terlalu tipis ya trading valuasinya ya. Sepi hari ini. Ya, BBCA melemah di 1,19%, 6.225, di mana intraday tadi sempat posisinya dibuka di 6.250 dan flat di 6.300, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, di mana indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua tertekan makin dalam, melemah di 0,89% dan sekaligus level penutupan merupakan intraday terendah hari ini. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 6.175, sempat menguat, mencoba mendekati ke level 6.200-an di 6.199 di sesi pertama, namun berbalik arah melemah makin dalam di penutupan sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Kompak mengalami pelemahan, LQ45 di 0,74%, masih bertahan di atas level 600-an. MNC 36, Jakarta Islamic Index dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pergerakan sektoral. Konsumsi primer menguat sendirian di 0,52%, properti hari ini tertekan dalam di 3,25%, energi juga melemah di 1,75%, konsumsi non primer melemah di 0,34%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada Raja, Rans, Kota,
BACH, Rans hari ini melesat di 7%, daya tahan Rans tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan saham-saham emiten pendatang baru lainnya. Kemudian top loser ada BMRI, Bumi Antam, dan juga ada DSSA, saham-saham yang menjadi pemberat utama. Jadi kontributor utama ada BMRI, ditutup melemah di 4.100. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari berikutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.